Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat, yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga hari MU bahagia, berkah barokah banyak rezeki dan kelak masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk memulai dengan basmalah tulis di komentar. Semoga setiap kegiatan kita hari ini dan berikutnya selalu diberikan kemudahan dan keridhaan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Mari simak cerita lengkap berikut ini. Kisah ini dimulai dengan seorang wanita bernama Yanti, seorang TKW asal Indonesia yang bekerja di kota Taichung, Taiwan, pada awal tahun 2024. Bukan Yanti biasa, tapi Yanti yang menyimpan rahasia besar di balik senyum manisnya. Kalau kamu pikir hidup sebagai TKW di luar negeri itu hanya tentang kerja keras dan kirim uang ke kampung, kisah ini akan membuka mata kamu soal kenyataan yang jauh lebih rumit. Yanti, kamu sudah kirim uang buat anak-anak? Suara Bagas, suaminya, terdengar dari telepon. Yanti mengangguk, meski tahu Bagas tidak bisa melihat. Iya, Mas. Semua sudah aku transfer. Jawabnya lembut. Telepon itu berlangsung di malam yang sepi di apartemen majikannya di distrik Situn, Taichung. Tapi, ada hal yang Yanti sembunyikan. Yanti bekerja di rumah keluarga Mr. Chang, seorang pengusaha sukses yang memiliki bisnis restoran besar di Taichung. Awalnya, Yanti hanya merasa bersyukur punya majikan baik dan pekerjaan yang stabil. Rumah Mr. Chang terletak di perumahan elit dekat Taman Maple Garden, sebuah kawasan yang selalu memukau dengan lampu-lampu indah di malam hari. Siapa sangka bahwa hubungan kerja ini akan berubah menjadi sesuatu yang penuh godaan? Mr. Chang adalah tipe pria yang karismatik. Dengan rambut yang selalu tertata rapi dan sikap ramah, dia mampu mencairkan suasana. Istrinya, Mrs. Chang, sering keluar kota untuk urusan bisnis restoran di Taipei, meninggalkan Yanti dan Mr. Chang sendirian di rumah mewah itu. Yanti, kamu masak apa malam ini? Tanya Mr. Chang suatu malam. Nada suaranya terdengar berbeda, lebih hangat dari biasanya. Awalnya, Yanti menganggap itu hanya perhatian biasa. Tapi, makin hari, sikap Mr. Chang semakin jelas. Dia sering mengajak Yanti berbicara panjang lebar di balkon lantai 2 yang menghadap ke kota. Bahkan, dia berbagi cerita tentang masa mudanya ketika membangun bisnis dari nol. Kamu tahu, Yanti, kadang aku merasa kesepian di rumah sebesar ini, ujarnya sambil memandang keluar jendela. Perlahan tapi pasti, hubungan mereka berkembang. Dari sekadar obrolan ringan, menjadi perhatian yang lebih dalam. Mr. Chang mulai memberi Yanti hadiah kecil, dari parfum mahal hingga perhiasan. Ini cuma tanda terima kasih, katanya dengan senyum yang sulit ditolak. Tapi, Yanti tahu, ada lebih dari sekadar rasa terima kasih di balik semua itu. Di sisi lain, Bagas di Yogyakarta tidak curiga sama sekali. Baginya, Yanti adalah istri yang setia. Dia selalu menerima uang kiriman Yanti tanpa banyak bertanya. Namun, di balik itu semua, Yanti mulai merasa bersalah. Tapi, godaan dari Mr. Chang terlalu sulit untuk dihindari. Hubungan mereka mencapai puncaknya ketika suatu malam di bulan April 2024, saat hujan deras mengguyur Taichung. Mr. Chang mengajak Yanti untuk duduk bersama di ruang tamu yang dihiasi lukisan besar karya seniman lokal. Yanti, aku rasa aku mulai punya perasaan untukmu, katanya pelan. Yanti terkejut, tapi juga tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Dia pun merasakan hal yang sama. Seiring waktu, hubungan mereka semakin dalam. Yanti bahkan hamil pada bulan Juni 2024, sesuatu yang tidak dia rencanakan. Tapi, anehnya, dia merasa bahagia. Mr. Chang berjanji akan merawat Yanti dan anak yang dikandungnya. Kamu nggak perlu khawatir. Aku akan urus semuanya, ujar Mr. Chang sambil menggenggam tangan Yanti di ruang makan yang elegan. Di Yogyakarta, Bagas mulai merasa ada yang aneh. Uang yang dikirim Yanti semakin besar jumlahnya, dan dia mulai mendengar kabar dari teman-teman TKW lain bahwa Yanti terlihat sering bersama majikannya di tempat-tempat umum. Tapi, Bagas memilih untuk tidak langsung menuduh. Dia ingin memastikan semuanya dengan bukti. Sementara itu, Yanti hidup di dua dunia yang sangat berbeda. Di satu sisi,
Dia adalah istri yang setia di mata Bagas. Di sisi lain, dia adalah pasangan Emer Chang, hidup dalam kemewahan yang sebelumnya hanya dia impikan. Namun, hidup dengan dua identitas tidaklah mudah. Bagas akhirnya memutuskan untuk pergi ke Taiwan dengan alasan ingin mengunjungi Yanti. Dia mengumpulkan uang hasil kerja kerasnya sebagai tukang ojek, berharap bisa mengejutkan Yanti. Pada bulan September 2024, Bagas tiba di Taichung dengan bantuan seorang teman sesama TKW. Tapi, sesampainya di sana, dia justru yang terkejut. Bagas menemukan Yanti sedang bersama Emer Chang di sebuah restoran mewah dekat Fengchia Night Market. Dengan hati yang hancur, dia mendekati mereka dan langsung mengonfrontasi Yanti. "Apa ini? Kamu bilang kerja keras buat keluarga, tapi malah hidup kayak ratu di sini," teriaknya. Yanti tidak bisa berkata apa-apa. Di tengah kekacauan itu, Emer Chang justru bersikap tenang. "Bagas, aku tahu ini sulit untukmu. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku juga peduli dengan Yanti dan anak yang dikandungnya," ujarnya. Bagas tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Namun, plot twist sebenarnya belum selesai. Setelah perseteruan itu, Yanti akhirnya mengakui bahwa dia mencintai Emer Chang. Tapi, dia juga tidak bisa meninggalkan Bagas. "Aku nggak bisa milih di antara kalian," katanya sambil menangis di apartemen kecil yang disewa Emer Chang untuk Yanti. Bagas merasa terhina, tapi dia juga sadar bahwa dia masih mencintai Yanti. Akhirnya, dia membuat keputusan yang tidak terduga, membiarkan Yanti menjalani hidupnya di Taiwan dengan Emer Chang, asalkan Yanti tetap mengirim uang untuk anak-anak mereka di Yogyakarta. Cerita ini diakhiri dengan Yanti yang hidup bersama Emer Chang di Taichung, tetapi tetap memikul tanggung jawab sebagai ibu dari anak-anak Bagas. Dia tahu bahwa pilihan hidupnya akan selalu dihantui oleh keputusan yang dia buat. Namun, setelah beberapa bulan berlalu, Yanti mulai merasakan konsekuensi dari pilihannya. Dia sering dihantui mimpi buruk tentang anak-anaknya yang tumbuh tanpa kehadiran seorang ibu. Selain itu, hubungan dengan Emer Chang tidak selalu mulus. Meski Emer Chang adalah pria yang baik, dia mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan tentang hubungan mereka. "Yanti, aku takut ini tidak akan berhasil," katanya suatu malam. Masalah mulai muncul ketika Mrs. Chang akhirnya mengetahui hubungan mereka. Dia kembali ke Taichung lebih awal dari jadwal, tanpa memberitahu siapapun dan mendapati Yanti sedang bersama suaminya di ruang tamu rumah mereka. Amarah Mrs. Chang meledak. "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi? Kamu pikir aku bodoh?" teriaknya sambil menunjuk Yanti. Emer Chang mencoba menenangkan istrinya, tetapi situasinya semakin memburuk. Mrs. Chang mengancam akan melaporkan Yanti ke pihak berwenang karena melanggar kontrak kerja. "Kamu akan tahu bagaimana rasanya hidup di penjara Taiwan," ancamnya. Yanti ketakutan dan memutuskan untuk meninggalkan rumah Emer Chang. Yanti kembali ke apartemen kecilnya di distrik Situn, tetapi dia tahu bahwa hidupnya di Taiwan tidak akan pernah sama lagi. Dia mulai berpikir untuk kembali ke Indonesia, meski itu berarti harus menghadapi Bagas dan keluarganya. Namun, sebuah kejutan datang ketika Emer Chang datang ke apartemennya dengan membawa koper berisi uang. "Ini untukmu dan anak kita. Aku minta maaf atas semua yang terjadi," katanya dengan nada penuh penyesalan. Emer Chang memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka demi menyelamatkan pernikahannya, tetapi dia tetap ingin memastikan bahwa Yanti dan anak mereka tidak akan hidup dalam kesulitan. Dengan hati yang berat, Yanti menerima keputusan itu. Pada Desember 2024, dia pulang ke Indonesia dengan membawa anaknya yang baru lahir. Bagas menyambutnya dengan campuran rasa marah dan cinta. "Aku nggak tahu harus bilang apa, Yanti. Tapi, aku masih ingin anak-anak kita punya ibu," katanya pelan. Kisah Yanti adalah pengingat bahwa hidup seringkali penuh dengan pilihan sulit. Meski dia menemukan cinta dan kemewahan di Taiwan, dia juga harus menghadapi kenyataan pahit dari pilihan-pilihannya. Kini, Yanti mencoba membangun kembali hidupnya di Yogyakarta, dengan harapan bahwa masa depannya akan lebih baik, meski tanpa Emer Chang. Kisah nyata ini mungkin membuat kamu bertanya-tanya, seberapa jauh seseorang bisa pergi demi cinta dan uang?
Kalau kamu suka cerita-cerita seperti ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita nyata lainnya yang penuh drama dan intrik. Sampai jumpa di video berikutnya.